Oke, kita semua pasti pernah dengar nama Sunan Gresik kan? Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Tapi, gimana kalau cerita yang kita tahu selama ini itu bukan cerita lengkapnya? Ternyata ada misteri besar di baliknya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Siapa sebenarnya Sunan Gresik? Apakah beliau benar-benar cuma seorang ulama dan pedagang yang soleh? Atau jangan-jangan seorang sultan yang punya kekuasaan sangat besar? Yap, kisah yang kita kenal mungkin cuma separuh dari kebenaran. Yuk, kita coba jadi detektif sejarah bareng-bareng. Kita bakal ikuti petunjuk-petunjuk yang ada buat mengungkap sisi lain dari cerita ini. Oke, kita mulai dari yang paling familiar dulu ya. Cerita tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang udah sering banget kita dengar di sekolah. Jadi, kan beliau ini dikenal sebagai wali songo yang paling senior. Katanya sih seorang pedagang sekaligus pendakwa dari Persia yang datang ke Jawa sekitar akhir abad ke-14. Pokoknya sosoknya tuh lekat banget sama citra bijaksana, soleh, dan dakwahnya damai banget. Nah, ini kan versi yang kita semua tahu dan hormati ya. Nah, yang bikin beliau luar biasa itu metodenya. Cara beliau menyebarkan ajarannya itu, wah bener-bener revolusioner buat zamannya. Kunci utamanya itu satu kata, akulturasi. Jadi beliau tuh nggak datang buat menghapus budaya lokal yang udah ada. Justru sebaliknya, beliau malah ngeblend, memadukan tradisi Jawa sama ajaran baru. Hasilnya, sesuatu yang unik dan yang paling penting, gampang diterima sama masyarakat. Caranya tuh jenius banget, bisa kita pecah jadi 3 langkah. Pertama, dia lihat ada pusat pendidikan Hindu namanya Mandala. Nah, itu diubah jadi pesantren. Kedua, tradisi lokal kayak muludan atau kupatan itu nggak dilarang, tapi diisi dengan makna baru yang islami. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, beliau langsung nyentuh kehidupan sehari-hari, ngajarin soal irigasi, pengobatan, perdagangan, hal-hal yang benar-benar ngebantu orang banyak. Tapi di atas semua itu, ada satu pesan yang buat zaman itu radikal banget, yaitu kesetaraan. Coba bayangin, di tengah masyarakat yang sistem kastanya kaku banget, beliau datang dan bilang kalau semua orang itu sama di mata Tuhan. Jelas aja ini bikin beliau dicintai banget, terutama sama rakyat jelata. Oke, sampai sini gambaran yang kita dapat adalah seorang wali yang rendah hati dan disayang banyak orang kan? Tapi gimana kalau satu-satunya bukti fisik yang kita punya dari zaman itu justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda? Nah, sekarang kita masuk ke petunjuk utamanya. Satu-satunya artefak yang paling otentik, yaitu batu nisannya sendiri. Kira-kira rahasia apa sih yang terukir di batu itu? Dan disinilah ceritanya berbelok tajam. Tiba-tiba kita lihat kontradiksi yang jelas banget. Legenda bilang dia pedagang, tapi batu nisan manggil dia Malik. Itu gelar buat raja atau penguasa. Legenda bilang dia guru spiritual. Buktinya bilang dia pilar para sultan. Kalau kita lihat batu nisannya lebih detail, makin kuat lagi buktinya. Bahannya aja dari marmer Cambay, itu marmer mewah. Gayanya hampir identik sama nisan raja-raja di Kesultanan Samudra Pasai, Aceh. Jelas ini bukan nisan buat pedagang biasa kan? Ini simbol status, simbol kekuasaan yang nunjukin ada koneksi politik sama kerajaan Islam lain yang lebih besar. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Petunjuk di batu nisan ini benar-benar mengubah total cara kita memandang Sunan Gresik. Ceritanya jadi bukan lagi soal dakwah doang, tapi udah masuk ke ranah geopolitik. Coba dengerin deh kalimat kunci yang ada di nisannya. Penopang para sultan dan wazir, kebanggaan para bangsawan. Tunggu dulu, ini bukan gelar buat pendakwa biasa kan? Jadi intinya gini, ini tuh bahasa kekuasaan, bahasa politik. Gelar-gelar semacam ini jelas nunjukin kalau dia punya posisi penting banget di dalam struktur pemerintahan sebuah kesultanan. Bahkan nih, ada teori modern yang lebih gila lagi. Beberapa sejarawan percaya kalau 3 nama ini, Malik Ibrahim yang di nisan, Sultan Zainal Abidin dari catatan Pasai, dan Xi Jinping dari catatan Tiongkok, itu sebenarnya orang yang sama. Satu orang yang jadi tokoh politik super kuat yang tugasnya ngamanin jalur rempah buat 3 kekuatan besar sekaligus, Pasai, Jawa, sama dinasti Ming. Terus gimana dong? Kita punya 2 wajah Sunan Gresik yang beda banget. Apa kita harus pilih salah satu? Wali yang rendah hati atau sultan yang berkuasa? Mungkin nggak gitu juga cara mainnya. Justru kuncinya adalah ngeliat kalau 2 identitas ini saling mendukung. Dia bisa jadi wali yang hebat justru karena dia juga seorang sultan.
Kekuasaan politiknya itulah yang ngasih dia panggung, ngasih dia sumber daya buat ngejalanin misi dakwah dan budayanya dengan sangat efektif. Jadi warisannya itu luar biasa besar. Dari sisi politik, dia yang ngebangun fondasi kekuasaan Islam di Jawa. Dari sisi pendidikan, sistem pesantren yang dia rintis masih ada sampai sekarang. Dan dari sisi budaya, cara akulturasinya itu yang ngebentuk wajah Islam Nusantara yang toleran dan unik seperti yang kita kenal. Dan ini bukan cuma cerita masa lalu loh, warisannya itu hidup banget. Coba aja lihat makamnya di Gresik, sampai hari ini nggak pernah sepi, selalu penuh sama orang yang ziarah. Ini bukti nyata kalau pengaruhnya, baik sebagai wali maupun sebagai penguasa, itu masih kuat banget dirasain. Kisah Sunan Gresik ini ngajarin kita satu hal penting. Kalau sejarah itu seringkali jauh lebih rumit dan berlapis daripada legenda yang kita dengar. Jadi kepikiran kan, jangan-jangan masih banyak lagi cerita tersembunyi dari tokoh-tokoh sejarah kita yang lain, yang cuma nunggu waktu buat diungkap kembali?